Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para jemaah salat maghrib Majelis Sahih Al-Bukhari Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para ahlul bait, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia, syuhada, salihin, para masyayikh khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, wasan ila al-Imam Al-Bukhari amadana Allah bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Qala wa bi ilaikal haddatsana Qabisah Ibnu Uqbah qala wa bi ilai qala hadatsana Qabisah ibnu Uqbah qala hadatsana Sufyan anil A'mash an Abdullah ibn al-Murrah an Masruq an Abdullah ibn Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara yang barang siapa 4 perkara tersebut ada pada dirinya, maka orang tersebut adalah murni orang yang munafik. Wah, ini hadisnya sangat jelas. Kalau kemarin hadisnya yang pertama, ayatul munafiqi salatun, tanda-tanda orang munafik 3, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, kalau berbicara dia bohong, bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, janji diingkari. Wa idza tumina khana, dikasih amanah khianat. Enggak amanah. Ini tanda-tanda munafik. Sekarang ini lebih, hadis yang berikutnya lebih jelas lagi. Lebih jelas. Apa kata Rasulullah? Ada 4 perkara atau 4 hal yang barang siapa ada 4 perkara tersebut pada dirinya, maka dia munafik murni. Nah, ini kurang jelas apa nih? Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Barang siapa yang ada 1 saja hal tersebut di antara 4 tadi, maka dia punya 1 sifat kemunafikan.
hatta yada sampai dia mau meninggalkan hal tersebut. 4 kalau salah satu ada berarti dia punya salah satu di antara 4 rukun munafik istilahnya tuh, sifat munafik. 4 perkara tersebut apa? Idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia khianat, gak amanah. Ngeri sekali. Kalau orang-orang gak amanah ini susah. Ketahuilah bahwa tidak amanah itu adalah sifatnya munafik, rukunnya munafik. Bisa kita katakan di sini rukunnya munafik itu ada 4. Pertama, 1, kalau dikasih amanah dia khianat. Rukun yang kedua yaitu wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong berdusta, suka dusta, bohongin orang. Nah, ini menjadi sifat yang kedua, hal yang kedua. Kemudian wa idza ahada ghadara, kalau dia berjanji dia mengingkari. 3 sama dengan yang di atas, cuma sedikit aja berbeda. Ketambahan 1 lagi. Apa 1 lagi nih yang menjadi rukunnya munafik? Makanya kata Rasulullah, ini kalau 4 ini ada berarti munafik murni. Apa enggak ngeri? Munafik murni. Yang terakhir itu wa idza khasama fajara, kalau dia bermusuhan dia melampaui batas, zalim dia, melampaui batas, fajar. Oh, kalau dia bermusuh sama orang tak tanggung-tanggung ya, hantam, pokoknya hancurlah kawan ya. Siapa nak bermusuh dengan dia, hancurlah habis. Fajar, dia ini apa istilahnya ini, orangnya ya sewenang-wenang ya. Kalau ada orang kalau bermusuhan gini dia melampaui batas, nah itu tanda-tanda munafik lah tuh. Pantang orang tak cocok dengan dia langsung bermusuhan, langsung dia berlaku melampaui batas, melampaui batas. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini 4 rukun munafik. Barang siapa ada yang apa, salah satu ada, buang kalau tidak selamat. Apalagi 2, apalagi 3, tinggal 1 lagi komplit. Jadi kayak begitulah. Tabau Syu'bah anil A'mash. Babun, ini jadi hadis yang ini lebih jelas. Yang biasanya kita bawa, sering kita bawa itu hadis yang sebelumnya, yaitu 3 tanda-tanda munafik. Kalau ini 4 komplit betul. Sampai Rasulullah mengatakan kana munafikan khalisan, munafik murni. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Qiyamul lail lailatul qadar minal iman. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'bah qala hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Ini fadilah menghidupkan malam, mendirikan malam Lailatul Qadar. Babun al-jihadu minal iman. Jihad itu termasuk bagian dari iman.
Kalau enggak iman, mana orang mau perang? Takutlah mati. Tapi kalau orang beriman, kesempatan masuk surga nih. Orang jihad fisabilillah itu tidak ada kalahnya. Mati di medan perang masuk surga, atau menang balik bawa kemenangan. Makanya para sahabat ini ketika berperang begitu tenangnya hatinya sambil ngantuk-ngantuk perang. Perang ngantuk. Berarti perang itu bukan suatu hal yang menakutkan. Jadi bukan apa, karena mati pun masuk surga. Kalau tak mati menang. Nah, dua-duanya bagus. Jadi ada satu riwayat mengatakan bahwa para sahabat itu kalau perang itu sampai ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk berarti tak ada takut. Kalau orang takut tak akan ngantuk. Tak akan ngantuk kalau orang takut. Wa bi ilaikul hadatsana Harmi ibn Hafs qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Umarah qala hadatsana Abu Zur'ata ibn Amr ibn al-Jarir qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaba Allah liman kharaja fi sabilillah la yukhrijuhu illa al-iman bi wa tasdiqu bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilal jannata walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadidtu anni uqtalu fi sabilillah summa uhya summa uqtal summa uhya summa uqtal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bagi orang yang keluar di jalannya, yang dia keluar yaitu fisabilillah, perang fisabilillah, la yukhriju illa imanun, yang dia tidak keluar itu kecuali karena iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang keluar di fisabilillah, yang dia tidaklah keluar kecuali dengan iman kepadaku, dengan iman kepadaku Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang keluar fisabilillah, yang dia tidak keluar kecuali karena iman kepadaku, kata Allah, wa tasdiqun bi rusuli, dan karena membenarkan rasul-rasulku, kata Allah, an urji'a bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilal jannah, maka aku akan kembalikan dia balik lagi pergi perang, dia balik lagi dengan membawa pahala dan ghanimah. Jadi orang kalau berperang, kata Allah, dia ketika dia menang, dia akan pulang bawa pahala dan bawa ghanimah. Ghanimah itu Pak, harta rampasan perang. Musuh-musuh tuh yang kalah semuanya, ada kudanya, ada apa segala macam. Kalau ada uang ya uang, itu jadi hal yang halal. Kemudian diambil, dibagi kepada para mujahidin. Jadi mereka yang keluar dengan iman kepadaku, kata Allah, dan membenarkan rasul-rasulku kepada Allah, saya akan kembalikan dia ke rumahnya, maksudnya balik lagi dengan membawa pahala dan ghanimah. Au udkhilahul jannah, atau aku akan
masukkan dia ke dalam surga. Tak balik berarti syahid masuk surga. Kita memang yang dicari surga, ada pintu surga terbuka di depan, ya kesempatan gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Rasulullah, walaula an asuka ala ummati maq'adu khalfa sariyatin, seandainya tidak memberatkan pada umatku, maka aku tidak akan pernah duduk di belakang pasukan. Wala baditu anni uqtalu fi sabilillah, dan sungguh kata Rasulullah, aku ni suka kalau aku terbunuh fisabilillah. Rasulullah ini kalau perang sebetulnya Rasulullah lebih suka terbunuh fisabilillah. Jadi maksudnya enggak harus selamat gitu, enggak. Lebih suka sebenarnya aku ini terbunuh fisabilillah. Summa uhya, kemudian aku dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa uqtal, kemudian aku terbunuh lagi kata Rasulullah. Summa uhya, kemudian aku dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa uqtal, kemudian aku terbunuh lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya pahala jihad. Jadi kata Rasul, mendingan aja mati nanti dihidupkan lagi, mau saya. Setiap perang mati nanti hidupkan lagi, perang mati lagi hidupkan lagi, perang mati lagi hidupkan lagi. Begitu besarnya pahala mati fisabilillah. Babun tatawwu qiyam Ramadan minal iman. Bab menerangkan tentang ibadah sunnah mendirikan Ramadan termasuk bagian dari iman. Wa bi ilaikal hadatsana Ismail qala hadatsana Malik an Ibn Syihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tengok pas. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan Ramadan. Ini pas kita masuk di dalam hadis qiyam Ramadan, bagian dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Pas banget. Babun saumu Ramadan ihtisaban minal iman. Puasa Ramadan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari iman. Wa bi ilaikal hadatsana Ibnu Salam qala akhbarana Muhammad Ibnu Fudail qala haddatsana Yahya Ibnu Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi ada dua hadis yang sangat mirip sekali tentang puasa Ramadan. Nomor satu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang kedua, man shoma. Kalau qama Ramadan berarti yang mendirikan malam bulan Ramadan. Jadi barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosanya. Satu hadis sahih.
Hadis berikutnya persis di bawahnya, man shoma ramadhana. Shoma yaitu puasa. Barang siapa yang puasa, ini puasanya. Kalau tadi mendirikan malamnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Babun ad-dinu yusrun wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbud din ila Allah al-hanifiyah as-samhah. Bab menerangkan tentang agama itu mudah. Dan sabda Rasulullah SAW, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agama yang lurus dan as-samhah. Samhah ini tidak kaku, terlalu kaku. Tidak terlalu kaku, samhah. Maksudnya mudah. Wa bi ilai qala hadatsana Abdus Salam ibnu Mutahhar qala hadatsana qala hadatsana Umar bin Ali an Ma'ni bin Muhammadin al-Ghifari an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah orang mempersulit agama, terlalu mempersulit agama, terlalu keras mempersulit agama siapapun, maka agama itu akan mengalahkannya. Mudah agama, nggak usah sulit-sulit, merepot-repotkan sendiri-sendiri, nanti engkau yang susah sendiri. Itu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rauhah wa syai'in minad dujlah. Maka sungguh-sungguhlah dan kabar gembira bagi kalian, dan mintalah pertolongan di pagi dan petang dan sedikit di gelapnya malam. Ya, maksudnya suruh banyak beribadah pagi dan petang, tengah malam. Maksud jangan mempersulit agama. Kadang-kadang ada hal-hal di dalam agama ini memang terlalu dipersulit, sehingga nanti memberatkan diri sendiri. Kata Rasulullah, agama itu mudah. Agama itu mudah. Wala yusaduddina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang terlalu mempersulit agamanya kecuali dia akan dikalahkan oleh agama tersebut. Agama tersebut akan mengalahkannya. Makanya dia nggak sanggup untuk melakukannya. Repot sendiri. Babun as-salatu minal iman wa qaulillahi ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yani salatakum indal bait. Bab menerangkan tentang salat itu bagian dari iman, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yani salatakum indal bait. Wa bi ilai qala hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Zuhairun qala hadatsana Abu Ishaq anil Bara anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana awwalu ma qadima al-Madinata nazala
على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. Rasulullah SAW ini diceritakan oleh Abu Ishaq Anil Bara, diceritakan oleh Bara, anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW karena awala maqadimal Madinah nazala al ajdadi. Pertama ketika Rasulullah sampai di Madinah ketika hijrah, dia turunnya di kampung, di rumah kakek, maksudnya saudara-saudaranya, kakek-kakeknya. Al-qala akhwalih, atau satu keterangan, satu riwayat mengatakan turun di perkampungan atau daerah paman-pamannya, saudara-saudaranya dari ibu. Kalau akhwal itu saudara-saudara dari ibu, paman-paman bibi dari ibu, atau pakcik makcik, paklung maklung, ini dari sisi ibu namanya akhwal. Kalau yang dari ayah namanya akmam, paman-paman, paman pak D, pakcik, paklung, itu pak ucu dari apa? Dari ayah. Jadi Rasulullah ketika sampai di Madinah waktu hijrah turun tentu di daerah perumahan saudaranya sendiri, kerabatnya, daerah kakek-kakeknya atau paman-pamannya. Minal Ansor, yaitu dari kaum Ansor, penduduk Madinah. Terus wa annu shallaki bil Baitul Maqdis 16 syahran. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, salat itu enggak menghadap ke Mekah, enggak menghadap ke Ka'bah, tapi masih menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat ini bukan dari awal menghadap ke Ka'bah, bukan. Pertama Rasulullah hijrah saja itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi ketika itu sholatnya masih ke Baitul Maqdis, Palestina terus. Selama kapan? Selama 16 syahran atau 17 syahran, 16 bulan atau 17 bulan. Berarti sekitar 1,5 tahun kurang. 1,5 tahun kurang. 1,5 tahun kan 18 bulan. Ini sekitar 17 bulan. Jadi 1 tahun 5 bulan. Selama itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis terus. Palestina. Tengok ya, apa rasanya sholat kok menghadap di Palestina. Wa kana yujibu an takuna qiblatu qibalal bait. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu sangat menginginkan agar kiblat itu adalah menghadap ke Baitullah, ke Mekah, itu Ka'bah. Hati Rasulullah ini dia lebih menghadap, keingin sholat itu menghadap ke Baitullah. Itu lebih suka, lebih membuat dia takjub, senang, suka. Wa annahu shalla awala salatin sallaha salatal asri wa sallamahu qaumun fa kharaja rajulun mimman sallamahu famara ala ali masjidin wa hum raki'una wa qala ashhadu billahi laqad sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah fadaru
kama hum qibalal bait wa kana al-yahudu qad a'jabahum idza kana yusalli qibala baitil maqdis wa halul kitab falamma walla wajahu qibalal baiti ankaru dzalika. Jadi kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salatnya mulai menghadap ke Ka'bah? Jadi sekitar 17 bulan di Madinah. Kemudian dapat wahyu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu ketika sholat. Maka kapan Rasulullah pertama itu ketika itu diturunkan? Maka pertama sholat menghadap ke Ka'bah, yaitu sholat asar. Sholat asar. Wa shalla awala sholatin sholat al-asri wa sallamahu qaumun fa kharaja rajulun mimman sallamahu famaru ala ahli masjid. Kemudian Rasulullah itu salatnya asar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar selesai dengan para sahabat yang jadi makmum keluar pergi ke masjid. Sampai di masjid nengok ada orang salat asar berjamaah sedang rukuk masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ketemu orang ini, sahabat ini tadi sudah sholat menghadap ke Baitullah. Kemudian faqala, katanya asyhadu billah, aku bersaksi demi Allah, maka aku telah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibla Makkah. Aku telah sholat barusan dengan Rasulullah SAW menghadap ke Mekah. Fadaru kama hum qibalal bait, maka mereka memutar arah. Aslinya sedang rukuk nih, sedang rukuk menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian sahabat yang habis sholat bersama Rasulullah bilang, sungguh aku barusan sholat dengan Rasulullah menghadap ke Makkah. Oh, berarti sudah ada perintah memindah kiblat. Lanjut pas waktu sholat itulah para sahabat memutar menghadap ke Mekah. Jadi sholatnya itu separuh menghadap ke Palestina, separuh menghadap ke Mekah, nggak dibatalin. Maka itulah sekarang ada nama masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Maksudnya apa? Ketika perintah dialihkannya kiblat itu, disitulah pas orang tuh sedang sholat, kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala suruh memindahkan kiblat, mereka langsung berbalik ke arah Makkah. Jadi asalnya ke arah sana, kemudian berbalik ke arah sini. Jadi di Madinah begitu masjid kiblat itu. Di sana macam ada pengimamannya, mihrab, di sini pun ada mihrabnya. Karena maka yang di sini dimaksud dengan masjid dua kiblat, maksudnya Qiblatain. Itu asal ceritanya begitu. Jadi kalau nanti ke Madinah umroh atau haji, ya main ke majelis Qiblatain. Masjidnya ada sampai hari ini. Jadi menapak tilas namanya. Sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatil yahudu qad a'jabum idza kana yusalli qibala Baitul Maqdis wa ahlul kitab. Sementara orang-orang Yahudi dan ahli kitab itu mereka lebih suka kalau umat Islam ini sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Dia lebih suka, dia lebih bangga. Orang Yahudi, orang ahli kitab, dia bangga, dia tengok orang Islam sholat pun ngadap tempat kami, katanya. Isanya menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka menganggap apa isanya kota suci mereka masih apa di Palestina itu Baitul Maqdis. Makanya mereka
suka, macam bangga gitu. Orang Islam sholatnya pun ngadap ke Baitul Maqdis, tempat kami katanya, kota sucinya kami, kata orang-orang ahli kitab. Falamma walla wajhu qibalal baiti ankaru dzalik. Maka ketika orang Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan wajahnya dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, orang-orang Yahudi ahli kitab mereka ingkar semuanya, ingkar. Rasulullah suka, memang Rasulullah kepinginnya kiblat itu ke Mekah. Begitu dipindah ke Mekah, orang-orang Yahudi ahli kitab ingkar, karena mereka lebih bangga lagi kalau menghadap ke Baitullah, ke Baitul Maqdis. Qala Zuhair haddatsana Abu Ishaq anil Bara fi hadisi hadza annahu mata ala al-qiblah qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu falam tadri ma taqulu fihim fa anzalallahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kemudian wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Babu husnil Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.